Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Kita masih dalam situasi pandemi COVID-19. Selalu jaga kesehatan dan selalu patuhi protokol kesehatan untuk menghindari penyebaran COVID-19. Baik teman-teman, perkenalkan nama saya Zahwa Fortuna Laura Viacisari, selaku moderator kelompok 7 teori sastra akan memandu jalannya presentasi siang hari ini. Sebelumnya, materi yang akan kami sajikan adalah pendekatan objektif, mimetik, pragmatik, dan ekspresif. Sebelum memasuki materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 7, yaitu yang pertama Dewi Trisnianti, nomor induk mahasiswa 1262110201037. Yang kedua Fahreta Andis Ayu, nomor induk mahasiswa 1262110201038. Yang ketiga Rosi Oktarina Putri, nomor induk mahasiswa 1262110202094. Dan saya sendiri, Zahwa Fortuna Laura Viacisari, nomor induk mahasiswa 1262110202101. Baik teman-teman, langsung saja kita memasuki submateri yang pertama, yaitu pendekatan objektif yang akan dijelaskan oleh teman saya, Dewi Trisnianti. Kepada saudari Dewi Trisnianti, saya persilahkan. Baik, saya Dewi Trisnianti, NIM 126210201037 akan menjelaskan pendekatan objektif. Pendekatan objektif merupakan pendekatan yang terpenting sebab pendekatan apapun yang dilakukan pada dasarnya bertumpu atas dasar karya sastra itu sendiri. Secara historis, pendekatan objektif dapat ditelusuri pada zaman Aristoteles dengan pertimbangan bahwa sebuah tragedi terdiri atas unsur-unsur kesatuan, keseluruhan, keterbulatan, dan keterjalinan. Pendekatan objektif dengan demikian memusatkan perhatian semata-mata pada unsur-unsur yang dikenal dengan analisis intrinsik. Konsekuensi logis yang ditimbulkan adalah mengabaikan bahwa menolak segala unsur intrinsik seperti aspek historis, sosiologis, politis, dan unsur-unsur lainnya, termasuk biografis. Pemahaman dipusatkan pada analisis terhadap unsur-unsur dalam dengan mempertimbangkan keterjalinan antar unsur di suatu pihak dan unsur-unsur dengan totalitas di pihak yang lain. Pendekatan objektif diaplikasikan ke dalam berbagai bidang ilmu dan dunia kehidupan manusia, termasuk mode pakaian dan menu makanan. Pendekatan yang dimaksud jelas membawa manusia pada penemuan-penemuan baru yang pada gilirannya akan memberikan masukan terhadap perkembangan strukturalisme itu sendiri. Dengan adanya penolakan terhadap unsur-unsur yang ada di luarnya, maka masalah dasar yang harus dipecahkan dalam pendekatan objektif harus karya tersebut, seperti citra bahasa, statistika, dan aspek lainnya yang berfungsi untuk menimbulkan kualitas estetis. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada teman saya Dewi Trisnianti untuk penjelasan submateri yang pertama. Selanjutnya, submateri yang kedua yaitu pendekatan mimetik yang akan dijelaskan oleh teman saya Fahreta Andis Ayu. Untuk saudari Fahreta Andis Ayu, saya persilakan. Terima kasih. Saya Fahreta Andis Alintang akan menjelaskan mengenai pendekatan mimetik. Menurut Abrams, pendekatan mimetik merupakan pendekatan estetis yang paling primitif. Akar sejarahnya terkandung dalam pandangan Plato dan Aristoteles. Menurut Plato, dasar pertimbangannya adalah dunia pengalaman, yaitu karya sastra tidak bisa mewakili kenyataan yang sesungguhnya, melainkan hanya sebagai peniruan. Secara hierarkis, dengan demikian, karya seni berada di bawah kenyataan. Pandangan ini ditolak oleh Aristoteles dengan argumentasi bahwa karya seni berusaha menyucikan jiwa manusia sebagai kataris. Dalam khazanah sastra Indonesia, yaitu dalam puisi Jawa kuno, seni berfungsi untuk meniru keindahan alam.
Dalam pandangan Marxis dan sosiologi sastra, karya seni dianggap sebagai dokumen sosial. Apabila kelompok Marxis memandang karya seni sebagai refleksi, maka sosiologi sastra memandang kenyataan itu sebagai sesuatu yang sudah ditafsirkan. Pendekatan mimetik Marxis merupakan pendekatan yang paling beragam dan memiliki sejarah perkembangan yang paling panjang. Pendekatan ini sering dihindarkan sebagai akibat keterlibatan tokoh-tokohnya dalam dunia politik. Di Indonesia, pendekatan mimetik perlu dikembangkan dalam rangka menopang khasanah kebudayaan. Pemahaman terhadap ciri-ciri kebudayaan kelompok yang lain dapat meningkatkan kualitas solidaritas sekaligus menghapuskan berbagai kecurigaan dan kecemburuan sosial. Terima kasih saya ucapkan kepada teman saya Fahreta Anis Ayu untuk penjelasan submateri yang kedua. Selanjutnya submateri yang ketiga yaitu pendekatan pragmatik yang akan dijelaskan oleh teman saya Rosi Oktarina Putri. Untuk saudari Rosi Oktarina Putri, saya persilakan. Saya, Rosi Oktarina Putri, akan menjelaskan pendekatan pragmatik. Pendekatan pragmatik memberikan perhatian utama terhadap peranan pembaca dalam kaitannya dengan salah satu teori modern yang paling pesat perkembangannya, yaitu teori resepsi. Pendekatan pragmatis dipertentangkan dengan pendekatan ekspresif, subjek pragmatis dan subjek ekspresif. Sebagai pembaca dan pengarang berbagai objek yang sama, yaitu karya sastra. Perbedaannya, pengarang merupakan subjek pencipta, tetapi secara terus-menerus fungsi-fungsinya dihilangkan. Bahkan pada gilirannya pengarang dimatikan. Sebaliknya, pembaca yang sama sekali tidak tahu-menahu tentang proses kreativitas diberikan tugas utama, bahkan dianggap sebagai penulis atau rewritten. Pendekatan pragmatis dengan demikian memberikan perhatian pada pergeseran dan fungsi-fungsi baru pembaca tersebut. Secara historis, Abrams 1976-16. Pendekatan pragmatik telah ada tahun 14 sebelum Masehi, terkandung dalam Ars Poetica via Horatius. Meskipun demikian, secara teoritis dimulai dengan lahirnya strukturalisme dinamik. Stagnasi strukturalisme bukan indikator lain sebagai pemicu proses estetis, yaitu pembaca. Pendekatan pragmatis memiliki manfaat terhadap fungsi-fungsi karya sastra dalam masyarakat, perkembangan dan penyebarluasannya, sehingga manfaat karya sastra dapat dirasakan. Dengan indikator pembaca dan karya sastra, tujuan pendekatan pragmatis memberikan manfaat terhadap pembaca. Pendekatan pragmatis secara keseluruhan berfungsi untuk menopang teori resepsi, teori sastra yang memungkinkan pemahaman hakikat karya tanpa batas. Pendekatan pragmatis mempertimbangkan implikasi pembaca melalui berbagai kompetensinya. Dengan mempertimbangkan indikator karya sastra dan pembaca, maka masalah-masalah yang dapat dipecahkan melalui pendekatan pragmatis. Di antaranya berbagai tanggapan masyarakat tertentu terhadap sebuah karya sastra, baik secara pembaca, eksplisit maupun implisit, baik dalam kerangka sinkronis maupun diakronis. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada teman saya Rosi Oktarina Putri untuk penjelasan submateri yang ketiga. Dan materi yang terakhir yaitu pendekatan ekspresif akan saya jelaskan sendiri. Terima kasih. Baik, saya Zalfa Fortuna Laura V. Cisari akan menjelaskan pendekatan ekspresif. Pendekatan ekspresif memiliki sejumlah persamaan dengan pendekatan biografis dalam hal fungsi dan kedudukan karya sastra sebagai manifestasi subjek kreator. Dikaitkan dengan proses pengumpulan dan penelitian, pendekatan ekspresif lebih mudah dalam memanfaatkan data biografis dibandingkan dengan pendekatan biografi dalam memanfaatkan data pendekatan ekspresif. Pendekatan ekspresif lebih banyak memanfaatkan data sekunder, data yang sudah diangkat melalui aktivitas pengarang sebagai subjek pencipta, jadi sebagai dahteret. Untuk menjelaskan hubungan antara pengarang, semestaan, pembaca, dan karya sastra, Abrams membuat diagram yang terdiri atas 4 komponen utama dengan 4 pendekatan.
Pendekatan ekspresif adalah pendekatan yang menitik beratkan perhatian kepada upaya pengarang atau penyair mengekspresikan ide-idenya ke dalam karya sastra. Ada 3 langkah dalam pendekatan ekspresif. Langkah pertama dalam menerapkan pendekatan ekspresif, seorang kritikus harus mengenal biografi pengarang karya sastra yang akan dikaji. Langkah kedua, melakukan penafsiran pemahaman terhadap unsur-unsur yang terdapat dalam karya sastra, seperti tema, gaya bahasa atau diksi, citraan, dan sebagainya. Langkah ketiga, mengaitkan hasil penafsiran dengan berdasarkan tinjauan psikologis kejiwaan pengarang. Terima kasih. Baik teman-teman, itu tadi penjelasan materi pendekatan objektif, mimetik, pragmatik, dan ekspresif yang sudah kami jelaskan. Kami sangat berharap teman-teman dapat memahami materi yang kami sajikan. Saya, Zahwa Fortuna Laura Vicisari, selaku moderator dan perwakilan dari kelompok 7 teori sastra, mengucapkan terima kasih atas waktu yang kalian luangkan untuk menonton video yang kami buat. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kekhilafan dari kami. Pesan kami tetap patuhi himbauan pemerintah untuk selalu protokol kesehatan dan melakukan 5M. Yang pertama, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas. Akhiru kalam, billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.